Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Hari ini kita akan bahas sebuah film dari negeri India, tentang serangan teroris yang diangkat dari kisah nyata berjudul Hotel Mumbai. Gak usah pakai lama-lama lagi, yuk langsung kita kupas alurnya. Kisah ini diawali dengan kedatangan 10 orang pemuda yang menggunakan perahu karet ke kota Mumbai di bulan November tahun 2008. Dengan membawa masing-masing satu tas berukuran besar, para pemuda langsung menghentikan taksi untuk mengantar mereka ke tujuannya masing-masing. Selama di perjalanan, para pemuda menggunakan earphone dan terhubung dengan seorang pria yang terus berbicara dan berusaha mempengaruhi para pemuda. Para pemuda yang berasal dari desa, hanya bisa diam sembari mendengarkan perkataan sang pria. Di tempat lain, pemuda bernama Arjun baru saja tiba di Hotel Taj Palace tempat ia bekerja. Karena terburu-buru saat berangkat, sepatu Arjun hanya terbawa sebelah, sehingga membuat marah atasannya Heman Oberoi. Meski awalnya Oberoi menyuruh Arjun pulang, namun sikap Arjun dan alasan yang diberikannya membuat Oberoi memilih memaafkannya. Kesibukan di hotel bertambah karena kedatangan tamu VIP yakni Zahra Kasani beserta suaminya David dan anak mereka Kamerun serta sang pengasuh Sally. Jamonlah yang bertanggung jawab atas kenyamanan sang tamu VIP selama berada di hotel. Sementara itu di stasiun kereta api CST yang ramai dengan masyarakat, didatangi oleh dua pemuda bernama Rashid dan Ajmal. Keduanya bersiap-siap di dalam toilet sambil mengeluarkan senjata yang mereka sembunyikan di dalam tas besar yang mereka bawa. Setelah menembaki secara membabi buta, kedua pemuda melarikan diri dan berhasil merebut salah satu mobil polisi. Seketika berita di TV dihebohkan dengan penyerangan stasiun kereta api dan berbagai tempat lainnya yang memakan banyak korban. Kepanikan pun terjadi di mana-mana. Sementara itu, di hotel, Oberoi selaku kepala chef, sedang mempersiapkan bawahannya dan para pelayan untuk melayani tamu hotel dengan baik. Terutama tamu VIP lainnya yang cukup merepotkan, tamu tersebut bernama Vasily Gordetsky seorang berkebangsaan Rusia. Arjun yang mendapat tugas di bagian restoran hotel, berusaha melayani dengan baik kedua tamu VIP yang sama-sama tengah menikmati makan malam. Di luar hotel, sebuah kafe yang sedang ramai dilempari sebuah bom oleh salah satu pemuda yang merupakan teroris. Setelah bom meledak, orang-orang ditembaki secara membabi buta. Dua orang turis yang kebetulan berada di dalam kafe langsung bersembunyi dan lari menyelamatkan diri. Ketakutan dan kepanikan tampak jelas di wajah semua orang yang berusaha kabur dari para teroris. Merasa tempat teraman adalah Hotel Taj Palace, semua orang yang ketakutan atas serangan teroris berusaha untuk masuk ke hotel. Meskipun merasa bingung, namun pihak hotel tetap membukakan pintunya untuk semua. Tapi sayangnya, para teroris yang berada di antara orang-orang yang ketakutan ikut masuk ke dalam hotel dengan santai. Hotel Taj Palace merupakan tempat terakhir yang akan dihabisi oleh para teroris. Setelah mengamati hotel, para teroris langsung mengeluarkan senjata dan menembaki siapa saja yang ada di hadapannya. Kepanikan pun terjadi, semua orang berusaha menyelamatkan dirinya. Arjun yang kaget menyaksikan apa yang terjadi di lobi hotel bersikap cepat dengan mematikan lampu dan menyuruh semua tamu di restoran untuk bersembunyi. Zahra dan David yang ketakutan langsung menghubungi Sally sang pengasuh yang berada di kamar untuk menjaga Kamerun. Sally yang baru saja selesai mandi, menjawab telepon dari David namun di saat yang bersamaan Sally membukakan pintu kamar yang ia kira dokter anak yang telah dipesan. Betapa kagetnya Sally melihat seorang wanita langsung masuk dengan darah di bajunya. Sadar ada yang mengejar sang wanita, Sally langsung bersembunyi di dalam lemari bersama Kamerun. Tak lama, dua orang teroris bersenjata memasuki kamar mencari si wanita tua. Sally yang ketakutan hanya bisa diam dari dalam lemari sembari mengawasi para teroris. Wanita tua yang ditemukan bersembunyi di toilet langsung ditembak tanpa ampun. Mendengar suara tembakan sontak membuat Kamerun terkejut, Sally bergerak cepat dengan menutup mulut Kamerun agar tidak ketahuan. Setelah mendapat perintah selanjutnya, kedua teroris pergi meninggalkan kamar. Sally yang masih ketakutan langsung berlari ke kamar mandi yang merupakan ruang kedap suara sehingga Kamerun yang dari tadi menahan tangisnya bisa menangis dengan puas. Sally pun langsung menghubungi David dan Zahra. Karena merasa khawatir kepada Kamerun, David memberanikan diri untuk menjemput sang anak. David pun harus sembunyi-sembunyi dari teroris yang terus berjaga dan memburu korbannya. Ketegangan berlanjut saat lift yang dinaiki David berhenti di lantai 2. David sempat ditembaki para teroris namun David berhasil kabur dan sampai di kamar. Polisi akhirnya tiba di Hotel Taj. Namun ketidakmampuan polisi untuk menangani terorisme membuat misi penyelamatan terkendala.
Hingga akhirnya dua orang kepala polisi ditemani beberapa anggotanya memberanikan diri untuk masuk ke dalam hotel, meski dengan kemampuan yang terbatas mereka berupaya menyelamatkan para korban. Oberoi dan para juru masak yang selamat di dapur hotel sepakat untuk menyelamatkan para tamu hotel yang masih bersembunyi. Oberoi pun menyuruh Arjun untuk membawa para tamu ke ruangan chambers, yakni ruang rahasia khusus untuk tamu yang sudah terdaftar sebagai anggota. Ruangan chambers dipilih karena tempatnya yang rahasia dan tidak diketahui oleh orang biasa. Arjun pun memandu dengan hati-hati para tamu melewati tangga rahasia menuju ruangan chambers di lantai 6. Sesaat setelah seluruh tamu hotel meninggalkan restoran, kedua kepala polisi dan anggotanya berjalan melewati restoran yang telah kosong. Arjun dan tamu hotel akhirnya berhasil sampai ke ruangan chambers dan disambut oleh Oberoi. Oberoi pun menjelaskan bahwa mereka semua akan bertahan di ruangan tersebut sambil menunggu bantuan datang. Di tempat lain, David yang telah menerima pesan dari Zahra tentang ruangan chambers, memutuskan untuk membawa Cameron menyusul Zahra. Polisi yang telah berada di dalam hotel akhirnya berhadapan dengan teroris dan terjadilah baku tembak yang hanya menyisakan kedua polisi yang selamat. Di ruangan chambers, Oberoi kembali menerima tamu hotel lainnya yang berhasil selamat yang dibawa oleh salah seorang pegawai hotel. Namun di antara para tamu, terdapat seorang wanita yang terluka parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Arjun menawarkan dirinya untuk membawa sang wanita melalui pintu belakang. Meski awalnya Oberoi melarang, namun karena Arjun bersikeras ingin menyelamatkan sang wanita, Oberoi pun akhirnya mengizinkan. Karena sang wanita kesakitan, Arjun terpaksa berhenti. Namun dari tangga lantai atas kedua polisi masuk dan langsung menyergap Arjun. Wanita yang mengira kedua polisi adalah teroris langsung lari menuju pintu keluar. Naas baginya, karena teroris yang berada di luar langsung menembaknya hingga tewas. Arjun beserta kedua polisi langsung lari menyelamatkan diri. Teroris yang mencoba mencari pengenal sang wanita dikejutkan dengan kemunculan David di hadapannya. Spontan sang teroris menembaki David dan mengejarnya. Tak ingin anaknya terluka, David menyuruh Sally beserta Cameron masuk ke dalam lemari penyimpanan barang. David pun akhirnya tertangkap oleh sang teroris. Berkat bantuan Arjun, kedua polisi akhirnya tiba di ruangan CCTV. Arjun pun menjelaskan masing-masing ruangan yang tampak pada layar TV. Hingga pandangan Arjun akhirnya tertuju pada layar yang menunjukkan pintu masuk ruangan chambers. Seorang teroris berusaha untuk masuk dan berpura-pura menjadi polisi. Beruntung Arjun langsung menelepon dan memberitahu Oberoi. Teroris yang marah karena rencananya gagal langsung menembaki pintu ruang chambers. Karena informasi Arjun yang mengatakan jumlah tamu yang ada di dalam ruang tersebut, kedua polisi langsung menuju ruang chambers meski bermodal peluru yang tinggal sedikit. Tembak-menembak pun kembali terjadi antara teroris dan kedua polisi dan memaksa kedua polisi untuk mundur. Salah seorang teroris tertembak di kakinya, hal ini membuatnya ditugaskan untuk menjaga sandera yang sudah tertangkap. Di ruang chambers, Zahra yang tidak tenang akan keberadaan suami dan anaknya memilih keluar meninggalkan ruangan. Meski dilarang oleh Oberoi, namun desakan dari beberapa orang yang juga ingin keluar yang mencoba menyelamatkan diri membuat Oberoi akhirnya mengizinkan mereka untuk keluar. Namun Zahra ternyata mempunyai rencana lain, Zahra memilih untuk kembali ke kamarnya mencari anak dan suaminya. Vasily yang mengikuti Zahra mencoba menghentikannya, tetapi dikagetkan dengan suara tembakan yang menewaskan orang-orang yang ikut keluar bersama mereka. Zahra dan Vasily pun ditangkap dan dijadikan sandera. Zahra kaget melihat suaminya sudah lebih dahulu berada di kamar bersama sandera yang lain. Saat Zahra menanyakan keberadaan anak mereka kemudian David mengatakan bahwa Cameron berada di dalam lemari bersama Sally. Setelah membakar sebagian hotel sesuai perintah pria di balik telepon, teroris mulai menanyakan identitas sandera yang mereka miliki. Vasily yang tak ingin memberitahu identitasnya, berujung perkelahian dengan beberapa teroris. Para teroris kemudian melanjutkan rencananya untuk meledakkan sedikit demi sedikit Hotel Taj. Ledakan yang kuat membuat orang-orang yang bersembunyi keluar dari persembunyiannya. Arjun yang mengawasi dari layar CCTV khawatir jika orang-orang tersebut akan bertemu dengan para teroris. Arjun pun memberanikan diri menuntun orang-orang tersebut ke ruangan chambers yang dianggapnya paling aman. Tangisan Cameron di dalam lemari terdengar oleh seorang pria saat menuju ruangan chambers. Ia pun membukakan pintu dan tanpa banyak bicara Sally langsung mengikuti rombongan tersebut. Arjun pun berhasil membawa rombongan ke ruangan chambers dengan selamat. Di ruangan sandera, David yang berhasil melepas ikatannya langsung ditembak di dada hingga menewaskannya. Zahra langsung histeris. Vasily yang mencoba melawan juga tak luput dari tembakan yang membunuhnya.
Di ruang chamber sendiri kepanikan terjadi, hingga salah seorang yang menelepon keluar untuk minta pertolongan namun hal tersebut justru membuat kekacauan, karena informasi yang diberikannya, para teroris jadi mengetahui keberadaan mereka dan langsung menuju ruang chambers. Arjun yang mengetahui keadaan kian parah, menuntun korban yang selamat keluar melalui tangga darurat, dan di saat yang bersamaan para teroris memaksa membuka pintu. Zahra yang berhasil selamat langsung mencari Kamerun ke tempat yang dikatakan David. Namun betapa sedihnya Zahra saat melihat kondisi lemari yang sudah kosong. Para teroris akhirnya berhasil masuk ruangan chambers dengan meledakkan pintu masuk. Kepanikan kembali terjadi saat teroris mengetahui para korban mencoba kabur melalui tangga darurat. Semua berusaha menyelamatkan diri dari tembakan teroris yang terus mengejar. Para teroris akhirnya terhenti karena Garda Keamanan Nasional berhasil masuk ke dalam hotel. Arjun berhasil membawa orang-orang keluar dengan selamat, termasuk Sally dan si kecil Kamerun. Namun Arjun yang tidak melihat keberadaan Oberoi sempat khawatir akan keselamatan bosnya tersebut. Dan betapa leganya Arjun saat Oberoi akhirnya muncul, dan keduanya langsung berpelukan dengan penuh haru. Zahra sendiri akhirnya berhasil diselamatkan tim pemadam kebakaran melalui jendela hotel. Sesampainya di tempat aman, Zahra langsung mencari Sally dan Kamerun. Tangis haru bercampur bahagia tak bisa dibendung saat Zahra memeluk Kamerun serta berterima kasih pada Sally. Arjun sendiri memilih pulang ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Di dalam hotel, pasukan khusus yang telah berhasil masuk akhirnya berhadapan langsung dengan para teroris yang tetap tidak mau menyerah. Tembak-menembak pun terjadi dan berakhir dengan ledakan yang menghabisi para teroris yang tersisa. Kisah Hotel Mumbai pun berakhir.